Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Menikah dengan Rahasia. Namaku Rani. Aku menikah di usia 27 tahun dengan seorang laki-laki bernama Ragil. Dia datang dalam hidupku seperti hujan pertama setelah musim kemarau, menenangkan, tapi tiba-tiba. Kami bertemu di sebuah perpustakaan kecil di pinggiran kota. Aku penjaga perpustakaan paruh waktu, dia pengunjung setia yang selalu mengembalikan buku lebih cepat dari seharusnya. Setiap kali dia datang, ia tersenyum sopan, berbicara pelan, dan meminjam buku-buku tentang laut. Padahal kota kami tidak punya laut. Aku sering bertanya dalam hati, apa yang ia cari di dalam halaman-halaman itu. Suatu sore, ia menatapku lama, lalu berkata, "Kau tahu, Rani, orang yang menyukai laut biasanya punya masa lalu yang tidak bisa mereka tinggalkan." Aku tertawa kecil, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Beberapa bulan kemudian, ia melamarku. Tanpa banyak kata, tanpa pesta besar. Ia hanya berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan dunia, tapi aku bisa berusaha menjagamu dari luka." Dan aku menerima. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu kelak menjadi teka-teki paling panjang dalam hidupku. Pernikahan kami sederhana, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang datang. Ragil menatapku dengan mata yang sulit kubaca, ada lembut, tapi juga sesuatu yang ia sembunyikan. Malam pertama kami tidak seperti yang kubayangkan. Ia sibuk membereskan koper, menyusun kertas-kertas, dan menaruh sebuah kotak kayu di lemari terkunci. Ia tidak menjawab ketika kutanya apa isi kotak itu. Hanya tersenyum dan berkata, "Nanti kalau waktunya tepat." Aku mencoba mengabaikan rasa penasaran. Kami hidup baik-baik saja. Ragil penyayang, sabar, dan tidak pernah meninggikan suara. Tapi ada saat-saat di mana ia menatap jauh keluar jendela, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Ragil duduk di ruang tamu. Lampu padam, hanya cahaya dari ponsel yang menyorot wajahnya. Ia berbicara pelan, seolah menenangkan seseorang di seberang sana. Ketika aku datang, ia buru-buru mematikan ponsel. "Mas, kamu bicara dengan siapa?" "Teman lama," jawabnya cepat. "Teman perempuan." Ia diam, lalu mendekat dan memelukku. "Jangan tanya malam ini, tolong." Pelukannya hangat, tapi di dada terasa dingin. Sejak saat itu, aku tahu, aku mencintai laki-laki yang menyimpan sesuatu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada hal-hal kecil yang membuatku resah. Setiap hari Rabu malam, Ragil selalu pergi sendirian. Ia bilang ke tempat kerja sampingan, tapi tidak pernah menjelaskan di mana. Ia pulang menjelang subuh, membawa aroma laut yang asing. Pakaiannya lembab, dan kadang ada pasir menempel di sepatunya. Aku sempat berpikir ia punya perempuan lain. Tapi setiap kali ia menatapku, tatapan itu begitu jujur hingga tuduhan terasa memalukan. Aku bertanya-tanya, kalau bukan perempuan, lalu apa? Suatu pagi, aku membuka lemari dan melihat kunci kecil tergantung di sisi dalam pintu. Kunci itu pas dengan kotak kayu yang selama ini ia sembunyikan. Aku menatapnya lama, hatiku berdebat. Akhirnya, rasa ingin tahu menang. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada foto perempuan muda tersenyum di tepi pantai, selembar akta kematian, dan sebuah cincin berkarat. Di belakang foto tertulis, "Untuk Ragil, maaf karena aku tidak menunggu." Tanganku gemetar. Aku tidak tahu siapa perempuan itu, tapi aku tahu satu hal. Rahasia yang kususahkan selama ini bukan tentang dosa, tapi tentang duka. Aku menutup kotak itu lagi, menaruhnya di tempat semula, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun malamnya, ketika Ragil tidur, aku menatap wajahnya lama. Di situ ada garis-garis kehilangan yang belum sembuh. Seminggu kemudian, Ragil mengajakku pergi ke pantai, pertama kalinya sejak kami menikah. Sepanjang jalan, ia diam. Di sana, ia menatap laut lama sekali. Lalu berkata pelan, "Kalau suatu hari aku hilang, jangan mencariku di darat." Aku menatapnya, tidak mengerti. "Mas bicara apa?" Ia tersenyum, tapi matanya basah. "Kamu ingat aku suka laut. Ada seseorang yang dulu menungguku di sana. Aku gagal menepati janji. Sekarang laut masih memanggil namaku." Aku menggenggam tangannya. "Yang penting kamu di sini, Mas. Aku tidak peduli masa lalu." Ia mengangguk. "Aku tahu. Tapi kadang masa lalu tidak peduli kita sudah memaafkan atau belum." Kata-kata itu terasa seperti pesan perpisahan.
2 hari kemudian Ragil tidak pulang. Ponselnya tidak aktif. Aku melapor ke polisi, ke rumah sakit, ke semua tempat yang mungkin. Tapi tidak ada kabar. Yang kutemukan hanya sandalnya di tepi dermaga dekat kota pantai. Aku menolak percaya. Setiap hari aku datang ke sana, memanggil namanya. Angin laut membawa suaraku pergi, tapi tidak pernah mengembalikannya. Sebulan berlalu, lalu 2 bulan, lalu surat datang, tanpa alamat pengirim. Rani, aku tidak pergi karena bosan. Aku pergi karena ada janji yang belum kutepati. Dulu aku mencintai seseorang yang meninggal menungguku di laut ini. Aku berjanji akan kembali, tapi aku takut. Dan penakut tidak pantas menyimpan cinta sebanyak itu. Jangan mencariku. Kalau laut tenang suatu pagi, anggap itu salamku. Aku menatap tulisan itu berkali-kali sampai kertasnya kusam. Aku marah, sedih, bingung, semuanya jadi satu. Tapi di atas semua itu, aku merasa lega, karena rahasia akhirnya punya suara. 3 tahun kemudian, aku masih tinggal di rumah yang sama. Kotak kayu itu kini kusimpan di rak buku, terbuka. Foto perempuan itu kubingkai. Di bawahnya, kutulis satu kalimat. Setiap rahasia hanya ingin ditemukan, bukan dihakimi. Kadang malam-malam aku mendengar suara ombak dari kejauhan, padahal rumahku jauh dari pantai. Aku tidak tahu apakah itu nyata, atau hanya kenangan yang datang menyamar sebagai suara laut. Tapi setiap kali mendengarnya, aku tersenyum. Karena di balik kehilangan, ada kedamaian yang akhirnya kupahami. Cinta tidak selalu harus dimiliki, kadang cukup dimengerti. Inilah kisahku, Rani. Ada pernikahan yang disatukan oleh cinta, ada pula yang disatukan oleh rahasia. Tapi rahasia bukan musuh cinta, selama ia lahir dari luka yang belum sempat disembuhkan. Jika kau menemukan pasanganmu masih menatap masa lalunya, jangan buru-buru cemburu. Kadang ia sedang belajar berdamai. Dan bila suatu hari ia pergi, biarkan angin membawanya. Karena cinta sejati tidak selalu tinggal, tapi selalu meninggalkan ketulusan.